Kenapa orang-orang kok sangat serius dengan ini? Menurut saya sejak sekarang dihentikan seorang nasab itu. Tidak ada kaitannya dengan peningkatan kualitas umat Islam kan, justru menurunkan kan. Kalau berbicara mengenai peningkatan umat Islam, ya kan, untuk membahas mengenai apa yang disampaikan oleh beliau ya, itu coba kita sedikit melihat bagaimana penyebaran paham-paham yang atau pemahaman-pemahaman yang sesat menyesatkan, yaitu hal-hal yang kaitannya dengan doktrin-doktrin itu ya, bahwasannya mereka memiliki leluhur yang luar biasa sehingga sekelas Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu pun gak ada apa-apanya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu hanya ma'ruf di dunia, sementara leluhur mereka itu ma'ruf fil akhirah. Seolah-olah nggak mau disaingi, seolah-olah tidak ada seorang pun yang melebihi mereka. Ya kan, belum lagi khurafat-khurafat yang disampaikan oleh oknum-oknum Habib itu mengenai leluhur-leluhur mereka tentunya ya. Ada yang jalan-jalan ke surga, kemudian ada sisa-sisa kuning yang ada di kakinya, nggak tahu kuning itu apa. Kemudian ada seorang Habib yang membuang kotoran, lalu kotoran itu ya berubah menjadi emas. Kemudian ada lagi yang kambingnya ikut mi'raj ke langit. Kemudian juga ada yang seorang Habib yang bangkit dari kubur, kemudian menghamili istrinya, dan seterusnya lah. Jadi hal-hal yang seperti itu tentu kita sebagai umat Islam itu perlu untuk meluruskannya. Nah, kemudian ditambah lagi dengan adanya sejarah-sejarah bangsa Nusantara ini yang dibelokkan ya beberapa tahun-tahun yang lalu, dan ini sudah berjalan tahunan ini. Emang nggak bahaya? Memangnya hal tersebut itu tidak memiliki efek yang negatif dalam agama, kemudian dalam negara. Tentu ini adalah hal-hal yang sangat erat kaitannya dengan agama. Bukan hanya dilihat dari sisi nasabnya saja ya, tetapi dari efek dari sebuah klaim bahwa mereka itu adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya nasab saja, tidak sesederhana itu, Bah Kiai, itu ya. Jadi nggak perlu dihentikan, karena yang perlu disadarkan, yang perlu diberikan pencerahan itu adalah masyarakat-masyarakat yang mereka itu tertipu oleh mereka lantaran mengatasnamakan mereka ini sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka itu didawir istilahnya, yaitu dimintai dengan nominal yang besar, sementara kondisi sosial mereka itu dikatakan sebagai orang yang tidak atau kurang mampu. Dan itu fakta yang tidak bisa ditolak ya, atau dibantah gitu. Sehingga upaya ini merupakan pelurusan untuk agama dan negara itu sendiri, tidak hanya dilihat dari sisi nasabnya saja. Begitu loh Mbah Kiai ya. Lanjut. Kalau anjuran agar supaya tidak mengundang dia sebagai seorang Habib karena dia bermasalah orangnya, ya silahkan. Akan tetapi kalau anjuran untuk tidak mengundang dia karena dia Habib, jangan, itu kan. Artinya yang kita nilai itu perilakunya, bukan nasabnya, ya kan. Kita undang orang yang baik-baik, tak peduli itu siapa, apa Habib, apa bukan Habib, tak peduli ya. Jadi Habib tak bisa dijadikan alasan untuk mengundang atau untuk tidak mengundang, ya kan. Jadi begitu ya Mbak Kiai ya. Jadi bukan masalah mengundang tidak mengundang atau karena dia itu Habib atau tidak. Tetapi di sini bisa
kita garis bawahi bahwa secara secara mayoritas bahwa yang ditanamkan itu adalah kepada masyarakat ya, itu adalah mengenai keunggulan dan keluhuran mereka. Sehingga siapapun itu harus memuliakan mereka, harus menghormati mereka. Dan mungkin hal ini yang tidak terbaca ini oleh Mbah Kiai ya. Dan itulah mungkin yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan hal ini ya menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua bahwa polemik nasab itu tidak sesederhana itu. Tidak hanya dilihat dari sudut pandang nasab saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama bahwa ilmul ansab ilmun la yadurru jahluhu. Ilmu nasab itu adalah sebuah ilmu yang tidak mengetahuinya itu atau dengan tidak menguasai ilmu nasab itu tidak ngefek sebenarnya untuk siapapun. Nah, tetapi ketika sebuah nasab itu ya diagung-agungkan, kemudian menjadi sebuah alat untuk menjual-jual nama Rasulullah, menjual-jual syafaat Rasulullah, yang efeknya berdampak sangat negatif bagi masyarakat, tentu hal ini adalah hal yang sangat berbahaya bagi umat Islam. Terlebih lagi setelah diuji baik itu secara ilmu sejarah, secara ilmu nasab, bahkan secara ilmu DNA, mereka itu tidak memiliki ketersambungan nasab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi seperti itu gitu kan. Berarti klaim yang selama ini diaku-aku oleh mereka itu tidak dapat dibuktikan sama sekali. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ya, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan semoga hal ini menjadi pencerahan untuk kita semua. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.